Halo teman-temanku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena semalam saya tidak ada upload video ya. Jadi karena kesibukan saya nggak bisa upload video teman-teman ya. Nah jadi hari ini saya akan memberikan pengalaman lah. Nah di sini saya akan membahas masalah kekurangan dan kelebihan dari chamber tumpuk ya. Di sini yang saya bahas tidak soal nama unitnya. Kalau ini kan Predator chamber tumpuk ya, ataupun ada lagi yang Marauder itu chamber tumpuk juga. Di sini saya tidak membahas masalah nama unitnya atau jenis unitnya, tapi yang saya bahas adalah desainnya, yaitu desain chamber tumpuk. Jadi kan kalau Marauder itu chamber tumpuk juga, jadi itu termasuk juga, dan yang lainnya juga. Nah namun sebelum lanjut, gimana kabarnya teman-teman? Doa saya tuh nggak pernah lupa buat teman-teman semua ya, khususnya untuk teman-teman tuh subscriber saya, baik yang baru gabung lah pokoknya, ataupun yang baru nonton. Tetap saya doakan teman ya, mudah-mudahan sehat selalu, tidak kekurangan apapun, segala urusannya dipermudah, rezekinya dilancarkan, amin Allahumma amin. Nah teman-teman ya, jadi jangan di skip teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu kekurangan dan kelebihan chamber tumpuk itu apa gitu ya. Jadi teman-teman biar tahu, biar paham ya. Jadi teman-teman tontonlah sampai selesai ya kan. Kita gas ya. Apa sih kekurangan dan kelebihan chamber tumpuk ini? Sip, ayo kita gas. Teman-teman ya, jadi begini. Ada dua desain unit itu biasanya ya, yang umumnya itu chamber tumpuk, chamber monolight gitu ya. Namun di sini saya akan bahas yang chamber tumpuk teman ya. Nah kebetulan ini unit saya, yaitu desainnya chamber tumpuk. Nah di sini yang akan saya bahas dulu yaitu masalah kekurangan chamber tumpuk ya. Nanti kelebihannya baru kita bahas lagi. Nah kekurangan pada chamber tumpuk ini teman-teman, jadi yaitu saat melakukan perbaikan mungkin kita mau melepas laras teman ya. Mau melepas laras kita harus membuka chamber bagian atas, yaitu chamber dudukan laras. Nah jadi nggak bisa seperti chamber monolight, kita harus tinggal buka baut pengunci laras di atas, kemudian kita tarik, udah lepas larasnya. Tapi beda dengan chamber tumpuk. Kalau kita buka baut pengunci laras di atas kemudian kita tarik, dia tidak akan bisa keluar. Karena apa? Karena di dalam sini ada selang transfer teman ya. Selang transfer itu biasanya dia masuk sebagian ke laras sedikit ya, mungkin sekitar berapa mili lah, 3 atau nggak sampai 3 mili, mungkin 1 sampai 2 mili lah teman ya, tergantung desain laras tersendiri ya. Nah jadi kemudian dari sisi kebocoran itu di sini ada satu item lagi, yaitu ya tadi itu adalah selang transfer. Jadi ada sumber satu kebocoran lagi di selang transfer. Makanya kadang di saat kita itu masang atau habis membongkar, kalau kita masang selang transfernya itu kurang pas, kurang presisi, nah itu udah pasti bocor itu, dan suaranya akan ada di belakang sini waktu kita shot, ada suara ledakan di sini. Nah itu tambahan dari sumber kebocoran sendiri teman ya. Nah kemudian satu lagi ya, mungkin desainnya mungkin ya tumpuk-tumpuk gini teman ya, istilahnya kurang simpel ya teman ya. Kalau dilihat kan kurang simpel, ada yang atas, ada yang tengah, ada yang bawah gitu teman ya. Nah kemudian kalau untuk melakukan perbaikan, yaitu tadi banyak kali itemnya yang dipretel-preteli teman ya, buka ini, buka itu ya kan. Jadi kan di sini udah bisa terlihat teman ya. Nah ini buka chamber atas, terus kemudian ini ada sambungan, yang di sini adalah ruang hammer, yang ini sambungan, ini adalah ruang palep, dan di sini lagi nanti ada sambungan lagi. Nah jadi banyak teman-teman ya. Terus yang di bawah ini adalah box triggernya. Nah jadi kalau dilepas itu ya mungkin ada sampai 4 bagian teman ya. Nah itu adalah kekurangannya. Sekarang kita bahas kelebihannya. Nah kelebihannya gini teman ya, kalau menurut saya ini ya, mungkin teman-teman ya juga bisa koreksi juga ya, atau mungkin teman-teman punya pendapat lain, tidak masalah. Intinya di sini sesuai dengan pengalaman saya ya, selama ini yang saya amati lah untuk desain chamber tumpuk ini. Nah kalau chamber tumpuk ini teman ya, kelebihannya itu apa? Kalau kita melakukan perbaikan itu tingkat kerusakannya itu bisa kita minimkan. Dalam arti gini, ini kan terpisah teman ya, terpisah, banyak part yang terpisah. Jadi kalau rusak di bagian sini, kita bisa membuat hanya di bagian ini saja.
ataupun di bagian chamber atas dudukan laras. Kalaupun ada dol atau apa, kita bisa membeli di bagian chamber atas dudukan laras ini aja. Karena apa? Karena udah banyak ini ya, udah banyak apa namanya chamber-chamber moroder yang dijual kan. Tinggal kita sesuaikan dengan tabung kita aja. Contohnya ini tabung OD38 ya. Ya udah kita tinggal beli chamber moroder yang OD38. Udah tinggal dipasang. Paling hanya kita membuat kedudukan, kita samakan saja kedudukannya. Mungkin kita ngebor untuk tempat bautnya disesuaikan dengan desain unit kita gitu teman-teman ya kan. Nah, kemudian satu lagi, kalau di bagian bawah-bawah ini rusak juga kita bisa beli satu persatu gitu, nggak seperti yang monoled atau monobok. Kalau rusak udah kita beli total ya, satu box itulah namanya chamber mono ya kan ya, satu box itulah ya. Di situ udah ada hammer, udah ada palap di situ semua. Jadi dari segi kerusakan itu kita bisa apa? Bisa beli satu persatu lah istilahnya. Kita bisa buat satu persatu kan. Contohnya inilah di bagian ini. Kita bisa beli satu persatu. Ini dol, ya udah kita tinggal bikin sendiri hanya di bagian itu saja. Nah, sedangkan yang mono itu tidak bisa teman-teman ya. Kalau rusak umpamanya di bagian ininya, di bagian dalam, di bagian chamber ada baut, di bagian depan itu udah dol parah. Nah, itu sudah tidak bisa teman, harus beli total. Nah, sedangkan ini kita masih bisa membuat satu persatu. Dan satu lagi, kalau kita melakukan analisa itu mudah. Jadi kita bisa buka satu persatu, bisa kita lihat satu persatu. Nah, dari dalamnya, luarnya, contohnya ini. Nah, kalau ini kan ini ada sambungan teman ya. Ini di sini udah palep ya, di sini udah di dalam ini palep. Kemudian kalau di sini kita buka, nah ini kan ini ruang hammer teman ya, ruang hammer. Jadi kalau kita buka bisa kita lihat dalamnya, kita buka hammernya total, bisa kita lihat dalamnya, plong. Oh, itu udah mulai aus gitu kan teman ya. Jadi kita tahu gitu. Nah, jadi bisa dibuka satu persatu dan kemudian bisa kita amati mana yang bagian rusak. Oh, ini harusnya ganti. Oke lah, saya mau buat ini kurangnya berapa OD-nya. Kita pergi ke mesin bubut, kita bawa bahan sendiri, dural atau apa. Nah, jadi seperti itu lebih mudah. Jadi kita tidak mengeluarkan banyak budget gitu teman ya. Jadi karena bisa satu persatu perbaikannya. Nah, oke teman ya. Jadi mungkin seperti itulah penjelasan saya. Nah, jadi setiap unit itu, setiap desain unit itu ada kekurangan dan kelebihan. Kalau yang mono atau monobok itu kan lebih simple ya, lebih simple. Nah, lebih simple, lebih nampaknya lebih apa ya? Ya lebih simple, lebih rapi, lebih apa ya namanya? Alah, kalau dilihat tuh nggak semrawut gitu teman ya. Tapi kalau chamber tumpuk kan ini sambungan gitu ya teman ya. Nah, jadi setiap unit tuh desainnya dari desain masing-masing itu ada kekurangan dan kelebihan. Tinggal teman-teman aja maunya pengennya yang mana. Saya mau beli yang chamber tumpuk, silahkan. Karena gini. Oke, saya mau beli chamber yang monoled, silahkan. Jadi tergantung teman-teman maunya yang mana. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itu. Mungkin seandainya ada kekurangan, mungkin teman-teman ada yang lebih tahu lah. Jadi seperti itu penjelasan dari saya, dan itu sesuai dengan pengalaman saya teman ya. Selama ini saya bongkar-bongkar tuh, kalau saya amati, oh kalau chamber monoled seperti ini, kalau terjadi kerusakan itu ternyata seperti ini ya gitu kan. Kemudian kalau chamber tumpuk ya seperti ini. Begitu saya bongkar saya tahu gitu kan. Oh ternyata perbedaan mereka itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah, jadi seperti itu teman ya. Nah, oke, mungkin teman-teman yang punya persepsi lain silahkan komentar. Nah, jadi kita berbagi pengalaman teman ya. Karena setiap pengalaman manusia atau pengalaman kita masing-masing itu pasti berbeda-beda. Ya intinya dengan berbeda pengalaman itu mempersatukan tali silaturahmi kita teman ya. Nah, oke, jadi jangan dibuat permusuhan. Nah, jadi seperti itu. Oke teman ya, jadi sekali lagi saya mohon maaf seandainya mungkin ada review yang salah. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang udah japri saya, udah menghubungi saya, udah sharing dengan saya masalah unitnya. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang udah subscribe di channel saya, udah dukung channel saya, udah nonton video-video saya, baik yang udah lama gabung maupun yang baru gabung ataupun yang baru nonton. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, tidak kekurangan apapun, segala urusan yang dipermudah, diperlancar, rezekinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Oke teman ya, jadi sampai di sini aja videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hunting lintas Sumatera.